wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMPK 4 Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini tuh memang ada kegiatan seminar untuk anak-anak terkait dengan perundungan dan juga kekerasan seksual. Bagaimana mencegahnya untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, di video kali ini adalah sesi pertanyaan. Nah, seperti apa itu terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Bermaksud menipu gitu ya sama-sama anak. Gimana caranya? Itu pertanyaannya. Oke, kalau Ade apa? Gimana Bu? Kalau ada teman, iya, minta fotonya dengan tujuan pornografi. Nah, dia tahu nih apa yang harus dia lakukan, Bu. Oh, kalau ada temennya itu dan kebetulan cerita sama kamu gitu ya? Oke, baik. Sudah berarti dijawab. Udah boleh duduk lagi. Tapi kasih hadiah dulu. Oke, hadiahnya satu-satu. Oke, terima kasih. Wah, jadi anak-anak nih, oh ada satu lagi, boleh nggak Bu sekalian dijawab? Oh. Udah, ya udah satu cowok lagi. 4 aja udah. Siapa dulu? Jailendra atau kamu dulu? Mau nanya? Sini, Seng. Ayo, Bu. Pertanyaannya, gimana cara mencegah kekerasan seksual? Mencegah kekerasan seksual. Ya, kalau kayak udah dilakuin nih, kayak udah ada korbannya, cara mencegahnya gimana? Oh, Supaya nggak jadi korban. biar anak-anak gak jadi korban. Oke. Nah, kamu sekarang. Sodomi itu apa, Bu? Oh, sodomi. Sodomi itu, tapi nggak apa-apa nanti Ibu jawab. Ya, itu bukan sesuatu yang porno, bukan. Kan itu bagian pendidikan seks. Jadi kalau perempuan melakukan hubungan seks, itu kan dengan laki-laki berbeda. Nah, kalau laki-laki kan harusnya kalau sesama dengan perempuan, kan ini kebetulan gurunya laki-laki kan. Ya. Kalau dia sama-sama dengan yang perempuan, dia kan bisa melakukan perkosaan. Setelah itu, ini orang tuanya, air itu kan ditinggal, handphone kan. Untungnya dia tidak menghapus percakapan DM. Jadi polisi menjebol dan polisi punya alat untuk mengetahui bahkan ketika dihapus. Ternyata kedeteklah mall yang di. Oke, udah cukup berarti nih. Jadi apa ya? Oke, baik adik-adik. Ini kebetulan pertanyaannya semuanya tentang kekerasan seksual ya Bu. Jadi ada yang nanyain tapi ngomongnya malu. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang porno ketika kita bicara. Ini orang Indonesia ini ya, saya kasih tahu nih. Orang Indonesia itu suka mengganti-ganti kata alat kelamin. Misalnya dalam pelajaran dan bahasa ilmiah, alat kelamin laki-laki kan penis. Alat kelamin wanita ya vagina. Tapi kenapa diganti burung? Jadi burungnya, kalian tahu nggak? Saat BAP dengan pihak kepolisian, itu polisi suka bilang sama saya, bingung. Kan dia harus ngetik apa yang diucapkan anak. Lalu anaknya cerita begini. Oke, gimana kronologinya? Iya, saya dipanggil, saya di ini. Terus si bapaknya mengeluarkan burung. Dari mana? Pengertian burung dalam hal ini, karena dia taunya itu namanya burung. Akibat diganti, istilah-istilah itu diganti, anak-anak jadi tidak mengerti bahwa itu hal yang harus dilindungi. Anak-anak tidak mengerti bahwa itu adalah bagian dari alat reproduksinya. Tadi ada yang nanya ya Bu, sodomi apa? Itu bukan porno juga nah. Jadi gini, guru pelaku laki-laki, korban laki-laki. Yang saya cerita tadi, 41 anak. Gurunya laki-laki, korbannya laki-laki. Nah, ketika diperkosa, memasukkannya melalui dubur. Nah, jadi
Anak-anak banyak nggak mengerti bahwa itu adalah bagian perkosaan. Jadi sekali lagi ini bukan porno, tapi ini adalah bagian. Kalau pendidikan seks itu ya kita harus ngasih tahu. Mulai hari ini jangan pernah mengganti kata alat kelamin laki-laki misalnya penis dengan kata burung. Ada juga yang menyebut sosis. Jadi polisi waktu saya baca BAP-nya sama-sama baca kan jadi aneh. Sementara polisi kan nggak bisa mengganti kata itu karena itu yang terucap. Nah ini menurut saya bukan sekedar polisi kemudian dalam BAP, tapi itu membuat kalian tidak ngeh bahwa itu bagian yang harus kamu lindungi dan kamu jaga. Karena pengertiannya diubah. Burung kan yang terbang. Vagina juga pakai nama macam-macam. Padahal kenapa dengan kata vagina nggak ada pornonya? Ya, itu ya tadi yang tanya. Lalu tadi, kalau kita berkenalan di media sosial tadi, lalu kita ingin tahu nih orang dewasa nipu kita atau sesama anak-anak, gimana caranya? Pertama, orang jangan pernah memberikan identitasmu, betul-betul identitas asli, rumahmu, kakakmu, adikmu, semua disebut oleh orang yang hanya kamu kenal dari media sosial. Ada orang yang meminta data-data itu pasti orang dewasa. Karena tujuannya akan mengancam kamu kelak. Setelah dia punya banyak fotomu, banyak videomu. Kalau dia anak-anak, pasti dia polos. Dan pasti ngajak ketemuan. Dan ketemuannya kemungkinan di rumah. Jadi cowok ini mungkin mau ke rumah atau ya ketemuan di sekolahan. Dan biasanya dia agak sulit ketemu. Kenapa? Karena anak-anak butuh izin, butuh diantar, gitu aja. Jadi kalau orang dewasa main ngajak, tapi handphonenya jangan ditaruh, jangan dibawa ya, hati-hati. Karena biar nggak kedetek GPS ya kan. Atau misalnya dia akan bilang begini, jangan cerita sama siapa-siapa ya, termasuk sahabat kamu. Pokoknya jangan bilang kalau kita mau ketemuan, patut dicurigai itu yang kayak gitu. Ya, tapi sebaiknya sih jangan pernah pacaran di dunia maya. Kamu boleh menyukai lawan jenis karena itu udah masanya. Tapi pacaran di era kamu itu adalah pacaran yang sebenarnya menambah semangat, ya kan? Menambah semangat sekolah misalnya, menambah semangat berprestasi. Jangan kemudian ya tadi ketemuan untuk hal-hal yang kita belum tahu ya seperti apa itu. Satu lagi, bagaimana cara kita tidak menjadi korban kekerasan seksual, tadi itu ya. Nah, kalau kita tidak akan jadi korban kekerasan seksual, pertama, kamu harus mendapatkan pendidikan seksual memang. Yang kedua, kamu harus tahu bedanya alat reproduksi perempuan dan laki-laki. Perempuan, alat reproduksi perempuan itu di dalam, laki-laki di luar. Makanya kalau luka kelihatan, kalau perempuan tidak. Jadi jangan pernah memasukkan apapun ke vagina kamu. Itu penting diketahui. Ya, yang kedua, alat reproduksinya laki-laki dengan perempuan berbeda. Di antaranya, perempuan ada bekasnya, laki-laki enggak. Yang ketiga, resiko kamu hamil untuk anak perempuan. Resiko ketularan penyakit kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Hamil, kamu masih anak-anak dan hamil, bisa dibayangkan. Anakmu, kamu anak-anak butuh nutrisi. Anakmu yang digandungan butuh juga nutrisi. Rebutan kan? Yang menang siapa? Ibunya. Makanya banyak anak yang lahir dengan kondisi kekurangan gizi, stunting, karena ibunya masih remaja. Lalu ibu yang remaja ini belum matang. Cita-citamu hancur, segalanya hancur. Untuk apa? Jadi itu yang harus ditanamkan. Ya, jadi orang tua tuh memang harus ngajak. Pendidikan seks terbaik adalah dari orang tua.
Ya, tidak. Ini kamu nggak bisa seterbuka ini, tapi dengan orang tua mungkin bisa. Kalau di tempat kayak gini kan nggak bisa, gitu ya, adik-adik ya. Nah, satu hal lagi, ya, ketika kemudian soal pendidikan seks, ini saya pernah satu kali ya ke salah satu sekolah yang kebetulan ada di Eropa. Sekolah ini mengajarkan pendidikan seksual dengan cara yang unik. Salah satu caranya adalah mereka memperkenalkan banget tadi ya soal bagaimana perbedaan alat reproduksi laki dan perempuan, itu keren banget. Tapi satu hal yang betul-betul kasat mata yang bikin saya betul-betul kagum, mereka itu punya perut, jadi perut dibikin seperti mengandung 7 bulan. Lalu perut itu diikat kepada setiap anak. Jadi ada satu hari gitu ya, anak-anak itu semuanya pakai bawa perut yang beratnya seperti ibu mengandung 7 bulan. Usianya 22, ternyata usia 37. Dia ternyata seorang pengangguran, bukan mahasiswa kedokteran, dan dia berada di posisinya di Aceh Utara. Kamu tahu nggak anak ini mengalami apa? Anak yang tadi saya bilang mau dibawa ke Batam, sepanjang proses pengadilan 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa? Karena begitu terluka kan. Nah, kita jangan sampai juga kita semua nih anak-anak terjebak. Ini hati-hati, apalagi di umur kalian. Yang ketiga tuh nih anak ini nih, umur 16, dia SMA. Pelaku 37 tahun di Aceh Utara. Bermula dari apa? Jadi perhatian. Anak ini tuh kurang perhatian. Jadi ditanya misalnya gini, hari ini makan apa? Udah makan belum? Belum makan dong. Kalau kamu nggak makan deh saya ikut sedih. Bermula dari begitu tuh. Percakapan kecil. Hari ini pakai baju apa? Foto dong. Foto. Wah cantik banget. Coba sekarang jilbabnya dibuka. Kebetulan dia pakai kerudung. Coba jilbabnya dibuka, dia buka. Wah, kamu lebih cantik lagi. Ah, ini hati-hati. Jangan pernah mau bertukaran foto. Kita mau lengkap, mau senonoh sekalipun. Apalagi yang tidak senonoh ya. Ke orang yang kamu kenal hanya di media sosial. Termasuk kalaupun kalian sudah mulai suka lawan jenis dan tukeran lawan jenisnya, ini jangan sampai dilakukan. Karena banyak kasus di Jakarta setelah putus disebarin. Ini saya nanganin juga. Nah, tapi kembali ke kasus yang di Asia, yang di Jogja ini. Anak ini diancam. Jadi setelah foto-fotonya mereka tukeran. Padahal orang ini tuh tukeran bukan fotonya dia. Belakangan memang pas dijebol, dia itu memperjualbelikan video dan foto anak-anak ke situs pedofil. Nah, anak ini kan tukeran nih, yang di Jogja ini ya. Tahu nggak kalian? Setelah tukeran, dia sempat dia bilang ini akan saya sebarkan ke pertemanan kamu. Kalau itu ancamannya, kamu nggak usah takut, lapor karena dia bisa dipenjara karena penyebaran itu. Undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Nah, tapi namanya anak-anak. Kan otaknya belum matang seluruhnya dalam proses kehidupannya. Otak paling depannya itu yang soal resiko dan lainnya belum tahu ini anak kalian nih. Nanti umur 25 baru kalian matang. Nah, disitulah kalian tuh otak yang paling kuat adalah otak perasaan, emosional. Merasa disayang, diperhatikan, diberi hal-hal yang begitu itu akan membuat anak-anak melambung. Oke, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Murid-muridnya oke banget, berani bertanya dan juga rebutan bertanya. Keren. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.